Tahun 1825, Belanda pikir Jawa sudah aman. Salah. Tanah leluhur Diponegoro digusur. Perang meledak. Serangan dari hutan, cepat, brutal, dan tanpa peringatan. 5 tahun konflik, puluhan ribu korban. Diponegoro ditangkap, tapi api perlawanan sudah menyala. Tahun 1873, kapal perang datang. Meriam siap menghancurkan. Aceh tidak mundur. Perang berubah jadi neraka panjang. Desa terbakar. Balas dendam terjadi. Katnya Dien berdiri di garis depan. Belanda bilang mereka menang, tapi Aceh tidak pernah benar-benar tunduk. Tahun 1928, belum ada Indonesia, hanya pulau-pulau terpisah. Lalu satu kalimat diucapkan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu bukan slogan, itu ancaman bagi penjajah. Karena ide lebih berbahaya dari senjata. 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan diproklamasikan, tapi dunia belum yakin. Sekutu mendarat, Belanda ingin kembali. Republik ini masih rapuh. Kemerdekaan baru saja lahir dan langsung diuji. November tahun 1945, Surabaya meledak. Bom dijatuhkan. Artileri menghancurkan kota. Ribuan gugur. Tapi pesan jelas, Indonesia tidak akan menyerah. Pertempuran ini bukan soal menang. Ini soal eksistensi. Maret tahun 1946, satu keputusan ekstrem diambil. Bandung Selatan dibakar. Langit malam berubah merah. Rumah-rumah runtuh jadi abu. Tangis bercampur kobaran api. Dunia mungkin melihatnya sebagai kehancuran, tapi bagi mereka itu adalah perlawanan terakhir. Bukan karena kalah, bukan karena menyerah, tapi karena menolak tunduk. Lebih baik hancur bersama kota sendiri daripada hidup dijajah lagi. Tahun 1947, Belanda menyerang lagi. Wilayah direbut cepat. Radio asing meragukan Indonesia, seolah republik ini hampir selesai. Tapi perang belum berakhir, bentuknya saja yang berubah. Tahun 1948, ibu kota jatuh, para pemimpin ditangkap. Indonesia seolah diambang kehancuran. Jenderal Sudirman sakit, paru-parunya rusak, tubuhnya melemah oleh penyakit. Banyak yang mengira perang telah selesai. Mereka salah. Dengan tubuh digotong tandu, ia tetap bergerilya, menembus hutan gelap, dalam hujan deras, dalam lumpur dingin, berpindah dari desa ke desa tanpa tank, tanpa pesawat, tanpa perlengkapan mewah. Yang ia bawa hanya satu tekad, dan tekad itu menjaga nyala perlawanan tetap hidup. Tekanan internasional semakin meningkat. Dunia mulai melihat, dunia mulai bersuara. Belanda yang merasa tak terkalahkan, perlahan mulai terpojok. Diplomasi berubah menjadi tekanan, tekanan berubah menjadi tuntutan. Sementara itu, Indonesia yang hampir runtuh, lelah oleh perang, terkuras oleh pengorbanan, perlahan bangkit kembali. Bukan karena senjatanya lebih hebat, bukan karena tentaranya lebih lengkap, tapi karena satu hal sederhana, bangsa ini tidak mau hilang. Sejarah Indonesia tidak pernah bersih. Ia berdarah, penuh luka, pengkhianatan, dan pengorbanan. Setiap kali hampir dihapus dari peta, bangsa ini selalu melawan. Bukan sekali, tapi berulang kali. Dari hutan, dari kota, dan dari meja diplomasi. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kita mau jadi generasi yang menjaga ingatan itu, atau generasi yang membiarkannya hilang pelan-pelan? Kalau kamu peduli sejarah seperti ini, subscribe. Karena cerita ini belum selesai.